Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Lutfi. Minal aidin wal faizin. Abangku yang paling ganteng, Masya Allah. Inframe juga emang nih psikolog ya. Abang, Bro, aku sayang sama abang. Demi Allah bang, aku sayang. iya gue juga sayang sama lu. Demi Tapi Allah, bro Bang. gini bro, maksud gue, lu boleh, gue gak ngelarang lu statement ya. Ini negara demokrasi, lu boleh statement. Betul. Karena gue gak tutup kolom komen. Ya, Betul. tapi bro, Ya. apa yang gue lakuin, insya Allah juga bokap lo meridoi, insya Allah. Iya bang, gua sama lu teman satu server. Kenapa? Gua sangat menghargai cancer survivor. Bukan masalah bro, ini bukan masalah cancer bro. Iya, I know. Karena lu membawa nama bokap gua yang pernah gua ceritakan bahwa bokap gua adalah Iya, cancer ini- survivor. Ini gue ngomong kayak begitu karena lu juga ngomong. Iya. Selama ini statement Oke. ya kan, gue ngerti Aldi karena dia bla bla bla. Oke, anggap aja gue memang gue terlalu gembira Allah sembuhkan dari Betul, kanker. betul, Ya, Bang. Gini, Bang. Alhamdulillah ya. Iya. Pokoknya Oke. brother, sorry Iya. gue potong nih, sorry gue Oke potong bang. ya. Lu kan bawa ini bukan zaman Nabi ya kan. Mm-mm. Bukan Tapi Nabi baru itu Iya. lu mau menggiring opini orang lu. Ini soal belahan data Dinar Candy diposting sama dari Kobusir masuk Gini, ke Bang. WhatsApp gua dan boleh dong gua komen. iya bang, jujur ini bang, boleh kan nih kalau abang tanya kenapa gue bilang ini bukan zaman nabi di mana tidak akan ada nabi baru. Maksud gue, ketika lu tanya itu, gue akan menjelaskan. Ada satu poin yang penting banget. Gue sayang sama lu. Boleh gua ngomong sebentar aja. Nggak, ya oke. Nah ya gua sebelum lu lanjut ngomong gua bilang. Oke. Kalau lu bilang ini bukan zaman Nabi, salah lu bro. Ini zaman Nabi Muhammad bro. Lu jangan lupakan itu bro. Bang, gue bukan menyebutkan mana nabinya. Oke, sebelah ini ya. Gue tidak menyebutkan mana nabinya. Oke, Iya. gini. Gue mau ngomong bahwa kenapa gue bilang ini bukan zaman nabi dan gue tidak menyebutkan nabi manapun yang gue sebutkan. Gue demi Allah bang, gue muslim bang. Gue muslim. Sorry, bro, ini zaman Nabi Muhammad. Iya. Lu nggak sadar itu, gua akan ngomong Oke, itu. benar. Kalau lu berstatement nih, lu Iya. komen nih. Gue jujur bang, gue muslim. Gue cinta Islam dan gue pengikut Nabi Muhammad Rasulullah. Oke. Iya, Kenapa gue bilang seperti itu? iya. Sepemahaman gue pada saat gue di pondok pesantren, saat ini adalah zamannya Nabi Muhammad. Bener-bener, ini basicnya. Kenapa gue bilang seperti itu ya? Ini adalah zaman Nabi Muhammad. Iya. Oke. Dimana di zaman Nabi Muhammad kita masih ditinggalkan satu, kaum Zionis. Kenapa Israel tidak dibantai? Ini agak melebar, tapi ini penting. Kenapa? Karena kita ditunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh. Iya, terus dibiarkan aja. Dibiarkan saja. Nah, Oh, sebentar. biarkan sama aja lu melakukan kemungkaran itu. Sebentar. Kenapa Israel tidak, kaum Zionis tidak bisa dibantai semuanya dan dibiarkan saja untuk hidup sampai sekarang? Karena dia harus menjemput hidayahnya sendiri, bro. Yes, itu satu poin. Dia harus menjemput hidayahnya sendiri. Nah, Iya tahu. bang, gini bang. Gue bilang ini bukan zaman Nabi dan tidak perlu mengajarkan terlalu. Ngapain Pak Jokowi mengutuk serangan Israel? Terus ngapain Pak Jokowi berstatement? Kenapa nggak biarin aja? Bang, sebentar. Ayolah, bro. Sebentar, Bro, bang. ini hak gua untuk berpendapat. Benar, kita sama-sama kan. Gue ingat, abang selalu bilang, ingatkan gue kalau gue berbuat maksiat atau buat kesalahan. Mungkin ini cara Lutfi mengingatkan abang yang gue sayang banget sama lu, Bang. Demi Allah bang, gue orang yang tidak pernah menghujat lu. Iya, insya Allah. Terima kasih. Ya, maksud gue adalah, bang, gue mikirin anak lu bang. Sumpah, gue nangis bang, gue nangis bang. Gue nangis demi lu bang. Lu orang baik, lu pernah salah dan cukup lu menjadi orang yang pernah tahu salah dan jangan melakukan kesalahan lagi. Lu pernah dosa dan cukup jangan menjadikan dosa itu terulang kembali. Iya. Gue berharap lu itu bang. Tapi tidak usah terlalu banyak, terlalu frontal untuk memaksa orang untuk berbuat baik. Susah bang.
Di dalam diri seseorang itu pasti ada setan. Itu, Ya, gini bang. Di saat yang lain pada diam, Ya. insya Allah utus gua untuk gak diam. Nah, Betul. Tapi akan lebih baik ketika abangku sayang ini menyadari ketika gue pernah melakukan dosa dan gue tidak melakukan dosa itu lagi dan just it. dia yang ngomong, dia ngasih panggung, bro. Ya, gue ikutin omongan dia. Iya bang. Sudah bang. Udah. Maksud gue gini bang. Gue mikirin bang. Ini sosial. Lagi lu ngomongin gua. Ini sosial media tuh gede banget bang. Ini sosial media gede banget. Iya, terus lo takut sama sosial media? Bukan, gue takut. Makanya Allah. Bukan, gue takut anak lu bang. Iya. Anak lu akan terus berkembang. Di saat nanti dia di SD, dia melihat. Allah yang melindungi dia, bro. I know. Allah yang melindungi, bro. Bang, Allah melindungi lu. Termasuk anak-anak lu bang. Ya, gue juga bisa ngomong. Ntar anak gue soal Anjayani juga akan baca, bro. Udah, santai aja, bro. Di saat lu sudah meyakini itu benar, ya udah. Iya, lu Bang. jangan mundur. Berarti lu munafik kalau selama ini lu udah ngerasa itu benar, terus lu mundur, ya. Bukan gue mundur, tapi gue tahu ada cara yang lebih baik untuk mengedukasi dan menjadi orang yang lebih baik. Ya, Gue tahu, gue mempelajari itu dari hikmah kemarin yang terjadi gitu loh. Dan gue berharap iya. abangku ini Dan tidak ada lagi orang yang menghujat, tidak ada lagi orang yang membenci, tidak ada orang lagi. Cukup. gak akan, bro. Baginda Rasul aja manusia paling suci. Sampai akhir hayatnya masih ada juga orang kafir yang menghujat. Betul bang. Jadi lu jangan berharap lu 100% gak akan dihujat orang. Itu sama aja. Tapi juga jangan. Gak pure. Tapi juga jangan abang terlalu frontal. Oh, brother, frontalnya kan gue hanya benci kemaksiatan, orangnya enggak. Betul bang. Tapi dengan abang benci terlalu frontal, yang gue takutin adalah di mana hati seseorang itu nanti akan benci dengan abang. Kan akhirnya abang jadi ada masalah sama orang itu bang. Gitu loh. Enggak, brother, gini ya, insya Allah dia kan ngomong, dia yang statement sendiri, dia ngasih panggung. Kalau suatu saat dia nggak terima, dia ngelaporin polisi, ya mohon maaf ya, gue bakal hadapi. Bang, gue sayang banget sama lu bang, demi Allah bang. Brother, Gue nggak pernah ngehujat lu bang. Ini gue dari kemarin diam. Ini gue speak up. Please, tidak usah menjadi orang yang baik dengan terlalu mengajak-ngajak orang gitu loh. Cukuplah jadi orang yang baik dengan menyadari apa yang pernah lu lakuin kesalahan. Gitu loh bang, maksud gue. Jadi Kobuzer Firaun ya. Apa? Nabi Musa hanya mengingatkan. Kenapa? Sampai ke tengah laut. Gue nggak bilang jadi Kobuzer ini Firaun ya. Gue hanya mengangkat cerita baginda Nabi Musa mengingatkan Firaun sampai ke tengah laut. Ya karena memang yang disampaikan benar, insya Allah. Gue hanya minta hapus postingan Dinar Candy. Iya bang. Nah dia berdalih bla bla bla. Itu pun juga sudah selesai. Dia bawa lagi dia bawa lagi Denny Siregar. Dia bikin podcast sendiri ngomongin gua. Harus dia ngomong sama gua berdua, debat, ayo. Iya, itu artinya bang. Itu artinya ini situasi akan semakin kacau. Yang nanti ini bawa nama ini bawa nama ini bawa nama ini gitu loh. Gak akan ada ujungnya. Sekarang nih lu lagi dibahas di Deddy Kobuzer. Nanti pasti lu akan dibahas di tempatnya Rigen. Lu pasti nanti akan dibahas tempatnya Uus. Lu akan dibahas lagi di tempatnya siapa tadi yang lu sebut? Denny Siregar. Gak akan kelar-kelar. Ini dunia, bro. Ya, ini dunia. Kalau lu takut untuk dakwah, ya berarti lu sudah bukan di dunia. Bukan bang. Makanya gue bilang ini bukan zaman Nabi bang. Ketika abang ini saat hari ini adalah zaman Nabi, mungkin akan ada karomah ataupun mukjizat yang akan datang di Nabi yang baru. Tapi ini bukan tidak akan ada Nabi baru bang gitu loh. We are people bang. Gue sama lo manusia. Karomah yang masih ada dan bisa lo pegang, bisa lo cium, bisa lo sentuh, lo peluk, lo baca Al-Quran. Iya, tapi bukan karomah untuk menjadi Nabi bang. Siapa yang ngomong gitu? Lu jangan beropini. Makanya gue bilang tidak akan ada Nabi baru. Setuju ya dengan posisi statement gue tidak akan ada Nabi baru. Nah, maka dari itu kita artinya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari semua yang pernah bisa baik ataupun buruk. Kita pernah luput. Maksud gue adalah
Karena gue sayang sama lu dan gue melihat anak lu, Bang. Gue melihat anak lu. Demi Allah gue melihat anak lu, Bang. Makasih. Sekarang Gitu. gue tanya sama lu. Iya. Ya, apa yang lo pengen? Ini nggak mungkin mundur. Ya, ini udah bergulir. Lo pengen gue diam? Bukan. Gue pengen lu, ini saran gue ya, kalau lu tanya gue, lu menyadari akan kesalahan dan dosa yang pernah lu buat dan tidak lu lakukan lagi, just it. Dan di situ orang akan melihat bahwa apa yang dilakukan Aldi Taher sekarang adalah hal yang baik karena dia tidak melakukannya lagi. Ketika dia menyadari itu kesalahan, ketika dia menyadari itu jangan lu larang gue mention. Gue nggak mention, gue nggak ngelarang, Bang. Gue nggak pernah ngelarang lu mention siapa-siapa lo. Thank you. Ya kan? Dan statement gue yang di Instagram gue tidak bilang, Bang jangan tag orang. Gue tidak pernah mention itu. Ya udah, Betul kan? Gue Gitu. akan ada hak jawab karena lu udah bilang ini bukan zaman Nabi, bla bla bla. Terkesan gue tuh mau ngaku Nabi, jangan. Bukan. Kata-kata lu itu, kata-kata lu nggak netral lu. Ya, kalau lu bisa, lu doain insya Allah kakak gue, Dedi dan Aldi Taher insya Allah selalu dengan Allah. Oke. Kata-kata lu itu, lu menyudutkan gue, bro. Ya. Oke. Itu yang di abang pemahami ya. Oke. Ya, itu hak lu. Ya, Oke. gue kan hak jawab. Ya, gue nggak bisa lu nyuruh hapus. Insya Allah kalau lu mau hapus silakan, nggak hapus silakan. Ya, gue nggak bisa karena kolom komen nggak gue tutup. Ya, Oke, betul. Oke, sepakat. Bismillah. Ya. Oke, gue minta maaf ya bang ya. Lu bilang, Gue minta maaf sama abang. zaman Nabi, masalah ini zaman Nabi akhir zaman, yaitu zaman Nabi baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, masih ada, ya, syafaat beliau. Ya, kalau lu mau mencari, lu mau menjemput, jangan lu anggap udah nggak ada Nabi. Tidak. Ya bro ya, masih ada. Ya, ada di Al-Quran. Akhlak baginda Rasul adalah Al-Quran. Lu baca Al-Quran, lu siarkan, lu baca, jangan cuma lu posting-posting lu sama cewek lu pegangan tangan. Ini gue ngomong serius. Ya, karena gue sayang sama lu. Ya, kecuali lu udah nikah, lu mau cium, lu mau peluk silakan. Jangan membodohi umat. Lu jadi public figure, tolong banyak introspeksi diri, istighfar. Sama yang lu sampaikan ke gue berlaku buat lu. Ya. Ya bro, intinya adalah saling mendoakan, saling mengingatkan yang baik. Mohon maaf lahir batin. Ya bro. Iya, minal aidin wal faizin bang. Sama-sama brother. Di mana lu? Di rumah, bang. Iya. Gue tidak bermaksud untuk membilang lu akan menjadi nabi baru ya. Ini gue klarifikasi. Tapi bahasa lo itu bro, bahasa lo itu nggak netral bro. Ya, lu menyudutkan gua. Ini lagi debat antara gua sama Dedi. Kenapa lu jadi ikut debat dan lu nyudutin gua? Kalau lu mau jadi penonton, nonton aja. Tapi itu hak lu. Oh ya, ini gue tidak bicara mengenai lu dengan Dedi atau dengan siapa, tapi Ya, tapi lu ada di komenan postingan itu, bro. Itu adalah postingan di mana yang terbarunya lu tadi, maksud gua. Iya, kalau lu mau mendoakan, ya lu ketik aja. Jangan ngomong masalah Nabi, bro. Lu jadi kemana-mana. Asal lu ketik aja yang lu tadi omongin, bang. Gue doain kita sama-sama introspeksi diri atas kesalahan kita, bla bla bla. Udah, kenapa lu bawa Nabi? Ya, maksud gua bukan gua bawa Nabi, iya, tapi itu hak ini lu. bukan zaman Nabi, ini adalah akhir zaman. Sepakat ya? Nah, kalau lu ngomong Sepakat ini ya? bukan zaman Nabi, boleh dong gua kritik, boleh dong gua Ya, gua ini pendapat akhir gua. zaman ya. Ini gua statement bahwa kita sama-sama muslim, Iya, kita tapi tahu. akhir zaman Nabi apa? Ya Nabi Muhammad. Gue mempercayai Ya udah. kenapa gue Kalau memeluk lu bilang agama bukan Islam. zaman Nabi, berarti ini zaman udah nggak ada Nabi, udah nggak ada yang harus jadi panutan, tuntunan. Ini bukan zaman Nabi Isa, bro, zaman Nabi Muhammad. Ini bukan Iya. zaman Nabi Ibrahim. Gua Zaman Nabi percaya Muhammad bahwa- akhir zaman. Betul, gue Nah, mempercayai kata-kata bahwa lo aja itu lu sudah apa ya, kayak bingung mau ngomong apa, bro. iya, ini maksudnya Makanya adalah- gini. maksud dari kata-kata itu, ini gue statement klarifikasi ya. Iya, iya. Dan ini gue bisa, kalau ini abang mengizinkan, gue akan menyampaikan ini kepada banyak orang bahwa statement gue yang gue bilang ini bukan zaman Nabi, ini maksudnya adalah ini zaman akhir zaman. Oke. Iya, lu udah ngetik gitu gimana? Ya, ini gue klarifikasi Lu udah juga. ngetik? Ya udah, makanya sebelum ngetik, bismillah dulu. Udah bang, bahkan gue ngeliat ini Ya, karena- setengah jam gue baca ulang Karena lagi. di
di jari kita, di jari lo itu ada setan juga, brother. Yang Sepakat. Bahwa di setiap manusia pasti ada setan. Ya. Sama Gini, di bro, abang ya, juga. Kalau gue jujur, gue berprinsip sombong kepada orang sombong sodaku, udah selesai. Ya. Sombong pada orang sombong bersedekah. Iya. Jadi menurut gue dia sombong nggak mau hapus postingan maksiat. Ya. Bang, boleh nggak kita diskusinya tanpa membawa nama siapa? Nih gue, nih Ini kan gue sama Dedi, bro. enggak, gue hanya kebetulan komen di tempat yang terakhir lu. Jangan di komen di situ, lo DM gue aja kalau emang lo pengen netral. Ya bro ya. Oke. Ya. Gua gini aja. Gua minta maaf apabila perkataan gua, tulisan gua itu menyakitkan hati lu, Bang. Gua minta maaf. Maksud dan tujuan gua adalah kita sama-sama mengingatkan. Abang sering banget ngingetin gua, dan semua yang abang ngingetin ke gua saring dan ada ambil positifnya. Dan abang juga mempersilahkan ketika memang abang itu ada hal yang maksiat atau ada yang salah, tolong ingatkan. Gue ingat, abang selalu bilang itu dimanapun, bahkan ke gue. Yes, barusan abang ngomong itu. Nah, ini maksud gue adalah mengingatkan abang untuk bang. Iya, tapi bahasa lu gue membingungkan gue, bro. Lu ngomong zaman Nabi. Ini kita klarifikasi ya. Ini klarifikasi bahwa maksud gue ini bukan zaman Nabi, bukan berarti poin topiknya adalah ini bukan zaman Nabi dan tidak ada Nabi lah. Sudah tidak ada Nabi, ya. Tapi poinnya adalah ini adalah akhir zaman, di mana tidak akan ada nabi baru. Pasti ada manusia yang salah, ya. Oh, lu udah kemana-mana, bro. Memang gue sebagai manusia biasa yang bukan nabi, gue nggak boleh mengingatkan orang untuk stop maksiat. Hah? Lu udah kemana-mana itu. Jadi lu giring opini soal gue pengen jadi nabi. Bukan. Maksud gue adalah tidak ada manusia yang sempurna selayaknya Nabi baginda Rasulullah ataupun nabi-nabi sebelumnya. Maka dari itu, jangan pernah terlalu frontal mengingatkan orang untuk menjadi orang yang terlalu baik. Karena itu tidak mungkin. Gitu loh, Bang. Tapi baginda Rasul nyuruh sahabat-sahabatnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, nyebar. Ya. Mengingatkan orang yang maksiat untuk stop, nggak boleh. Betul, mengingatkan, bukan memaksa untuk orang menjadi baik. Karena tahap kata memaksa itu adalah ketika terlalu berulang-ulang dan orang itu tidak mendapatkan hidayahnya, akhirnya akan lebih baik. Dan menurut gua Nabi Musa ngingetin terus. Nah, kalau gua stop, kalau gua kalah, berarti yang menang dia kemaksiatannya dong. Ya bro, gue main ngingetin diri Kobuzer, bro. Betul, Bang. Pada saat itu diingatkan Nabi Musa. Lu pernah ngomong ke gua, itu ide tim lu yang soal anjay-anjayani, lu rubah jadi anjayani. Menurut gua nggak penting, bro. Lebih baik waktu itu stop anjay, ganti dengan sholawat. Itu lebih keren. Ini stop anjay, ganti dengan anjayani. Mohon maaf ya bro. Gue cuma bilang itu nggak penting. Oke. Ya. Oke. Ya udah, hak gue dong. Iya, boleh. Iya. Boleh, Bang. Jadi gue insya Allah ingin ngajarin demokrasi juga. Jadi udah terlalu baper deh. Ya boleh dia baper, tapi jangan lama-lama. Ya nggak apa-apa, ini diskusi ya kan. Iya. Ini diskusi. Tapi diskusi kita ini menarik loh, Bang. Diskusi kita ini menarik. Bro, menarik. Semua diskusi menarik. Iya, benar. Satu hal yang menarik lagi adalah tadi abang bilang di zaman Nabi Musa baginda Nabi Musa mengingatkan secara terus-menerus, yaitu di zaman Nabi, Bang. Dan akhirnya ada Nabi selanjutnya yang menyempurnakan. Brother, dan itu tertulis di Al-Quran. Iya betul. Sampai akhirnya tertulis lagi bahwa ada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad, yang menyempurnakan caranya semuanya. Cara Nabi Musa dulu frontal seperti itu, cara Nabi ini. Emang dari gue gampar. Betul. Ya udah, kita dialog elegan saja. Iya, Bang, tapi ini Bang, tapi abang melupakan ini akhir zaman, Bang. Ini dialog. Ini akhir zaman. Kalau kita pada saat di zaman
sahabat dan Nabi Muhammad. Ketika ini terjadi seperti ini, ada sosok yaitu baginda Muhammad untuk mengingatkan dengan cara yang sangat-sangat mulia. Saat ini baginda Muhammad belum turun ke bumi. Dan manusia biasa ini, maaf, pasti akan memilih-milih cara-cara yang menurut dianya baik. Dan insya Allah hidayah itu datang dengan sendirinya, bener nggak? Contoh, banyak orang yang turun tuh Nabi Isa, bro. Yang turun siapa? Nabi Muhammad sudah wafat. Yang belum wafat Nabi Isa. Koreksi, maaf. Ya, Nabi Isa belum turun di dunia. Ya udah, berarti belum akhir zaman, belum kiamat gitu loh. Ya, gini. Maksud gue itu. Statement aja, anjay gue ganti Anjayani ternyata salah. Ya gue harusnya ganti astagfirullah, salawat, baca Quran, rekam posting ya bro. Bukan lo malah ngajarin orang Anjayani. Apa itu Anjayani? Hah? Gak ada ajaran Anjayani bro. Ya bro ya. Mohon maaf nih bro. Jadi ayo kita baca Al-Quran, gue baca, lu baca. Ya bro ya. Itu aja brother. Iya bang, ya udah. Gue punya pemikiran, itu hak lu, warga pendapat, ya gue gak akan larang. Kenapa gue telepon lu? Karena pertama ya kita sering diskusi, sering teleponan, ya kan? Ya udah, ya kayak ngucapin maaf lahir batin. Yo, betul sekali. Ya kita nggak munafik juga, sama-sama nyari viral, nyari uang, nyari tenar. Nggak munafik, cuman insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Iya, kalau misalnya abang mencari tenar dan viral, menurut aku sih ini abang sudah tenar dan sudah viral. Menurut aku ya, poin itu sudah selesai. Kalau kayak gitu berarti gue nggak nyari tenar lagi, gue nyari tenar di akhirat insya Allah. Iya bang, tapi cari tenar di akhirat kan ada namanya sedekah, sholat, bagi-bagi. Nggak usah gue ungkapin ke lu bro. Gitu kan. Gue cuma ngingetin dari Kobusir kakak gue, boleh dong. Masa lo larang juga? Boleh bang, tapi ini malah jadi bahan tertawaan untuk banyak orang bang. Gue mikirin lu dan keluarga lu bang. Lu anggap ini tertawaan, silakan. Itu hak lu, kan lu punya hak untuk berpendapat dan berpikir ya kan. Ya udah, inilah bro, inilah zaman dialog bro ya. Gue nggak pakai kekerasan, insya Allah dia juga nggak pakai kekerasan ya. Kita dialog, debat ya, nggak sama kayak politisi kalau debat di TV ya kan. Oke. Udah, jangan baper. Kalau misalnya abang mau berdebat, menurut aku di mana perdebatan itu membutuhkan mediator. Mediator mungkin abang berdebatnya mengenai agama. No. Nah, itu bang, kesalahannya di situ bang. Menurut Lutfi ya, abang mengajak debat dengan Deddy Kobuser ataupun dengan siapapun mengenai agama, tapi abang tidak memberikan satu mediator, moderatornya satu, yaitu ustadz yang paham dengan agama ataupun ulama yang paham, gitu loh. Itu statement lu harusnya, bukan lu tiba-tiba ngomong ini bukan zaman Nabi ya. Jangan berlaku seperti Nabi. Lu kalau punya ide itu bagus, lu tuangin. Bagus, gue memang tunggu itu. Kemarin dari Kobuser ngundang gue, ternyata dia pengen jadi wasit, gue berantem sama Dinar. Gue gak terima. Ya. Nah, akan lebih baik gini kalau emang, mendingan gini aja, kalau emang abang belum selesai perdebatannya, dimoderatorin dengan satu ustadz atau ulama. Nah, gue sampein, lu aja yang mediasi udah. Lu punya ide. Kenapa lu ngomongnya ke hal-hal lain, bukan zaman Nabi? Ya, kalau kembali lagi dengan kata-kata gue, ini bukan zaman Nabi udah gue jelasin ya tadi ya, maksud gue ya. Ini bukan zaman Nabi. Oke. Dan tadi gue udah koreksi juga bahwa yang turun ke bumi bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Isa ya. Gue udah koreksi ya, udah maksud gue. Nangkap ya. Oke. Iya, insya Allah nangkap. Nah, semoga abang juga menangkap bahwa lebih baik kita menyadari kalau kita pernah punya dosa dan jangan melakukan hal itu lagi. Ketika kita punya melakukan kesalahan dan jangan melakukan itu lagi. Lu ulang-ulang. Kenapa lu ulang-ulang? Ya gue nggak pengen lu bakal menjadi bahan tertawaan banyak orang bang. Ini sekarang makin luas bang, gitu loh. Gue mikirin perkembangan psikologi anak lu nanti ke depannya bang. Anak lu akan tumbuh lebih kembang. Insya Allah yang jaga. Bener. Gue pikir Pak Jokowi dibilang PKI, anaknya psikologinya alhamdulillah Allah yang jaga
usah ngurusin anak gua. Lu cukup doain, lu urusin aja diri lu nikah. Ya jangan posting lu pegang-pegang tangan sama bukan istri lu. Ya bro, terima kasih tapi lu udah perhatian sama anak gua. Siap. Alhamdulillah. Siap. Betul, Ya, betul. gitu brother. Ya kalau masalah pernikahan nanti Oktober kan gue udah bilang sama abang, gue akan undang abang, ya kan? Oktober untuk menyaksikan gitu loh. Kalau kodarullahnya gue hadir, alhamdulillah. Kalau gue nggak hadir, gue doain. Pasti. Cuma minta lu jangan posting, pegang-pegang tangan pipi cewek lu yang bukan istri lu sekarang. Kalau dia istri terserah, ya. Ya brother. Nah, satu lagi brother. Gimana, siap? Ya kalau lu punya ide, lu tuangin. Oke. Om Ded, Bang Aldi, mendingan kalian debat deh. Ada Najwa kayak di sana sebagai moderator, ada Ustadz. Mohon maaf ya bro, Gus Miftah pernah ngomong ke gua kalau mau ketemu, ayo saya fasilitasin. Begitu gua DM dia nggak dibalas bro. Udah lah bro, ini semuanya nyari panggung bro. Ya, nyari panggung bro. Saya pertanyaannya, cuma nyari panggung dunia apa? Nyari panggung akhirat juga. Come on man. Ya. Ayo kalau lu punya ide itu bagus. Jangan malah ngomong kemana-mana lu punya nabi. Oke, jadi permintaan lo adalah untuk dimediasi, ngobrol, berdebat dengan siapapun itu. Bukan permintaan gua, lu punya ide dan menurut gua itu bagus. Kenapa enggak lu terapin dan lu tuang di komen gua? Ya, lu tuang di postingan gua, lu komen di situ. Oke, berarti lu menginginkan juga kalau berdebat dengan satu media. Lu baca paling bawah tuh. Yuk kita diskusi berdua, bro. Bilang. Ya, diskusi berdua gak akan ada selesainya. Harus ada satu yang lu bawa adalah agama. Harus ada orang yang menengahi, moderasiin. Iya. Ustadz atau kiai. Udah. Ini bro, Dedi kemarin ngundang gue di podcast dia. Itu bukan pada esensi pertama yang gue kritik. Ya, dia lebih malah mau ngadu domba gue sama Dinar Candy. Ya, yang gue kritik itu postingan dia, bukan postingan Dinar Candy. Kalau menurut gua kenapa dia kearahin ke Dinar Candy? Karena lu selalu menyerang Dinar Candy di setiap statement lu. Itu lo Suzon yang gue serang jadi komposer. Tapi case-nya waktu pada saat Dinar Candy ada di situ. Ya, sebetulnya ini gini. Pertama kali juga ini yang adu ke dari komposer Dinar. Ya. Dan gue udah pernah ngomong bertiga. Lu ngerasa nggak lu ngelakuin maksiat enggak? Ya udah. Kalau menurut gue maksiat, suka gue dong. Gue punya pendapat. Masa lo larang gue berpendapat? Nah, Dedi sekarang bingung mau ngomong apa mungkin. Ya, jadi dia ditembakin kemana-mana. Ya, dia lagi giring opini. Gue juga bisa giring opini, bro. Ya, itu hak gue, itu hak dia. Makanya ini negara demokrasi. Silakan kita menggiring opini. Tapi jangan baper. Ya, kalau lo mungkin nggak tahu gue udah kemakan opini dia, makanya lo bilang gue nyerang Dinar kayak enggak. Gue kenapa enggak? Tapi sorry bro, bukan diri Kobuzer aja, Raffi Ahmad juga gue ajak baca Al-Quran rekam posting. Ya, Hari Untung juga gue bilang. Ya, Tengku Wisnu ngeposting korban kecelakaan pesawat, ya, serpian pesawat. Gue komen di bawahnya, lu ngapain? Nyari panggung lu di situ. Nambah luka keluarga korban, dihapus sama dia langsung bro. Ya, lu nyari panggung, doain aja. Nggak usah tiba-tiba lu posting serpian pesawatnya. Lu bukan BNPB. Ya, lu bukan tim SAS. Lu bukan media TV ini berita. Ya, kecuali lu ikut nyelam, lu nemuin itu serpian pesawat, lu posting silakan. Lu jangan cuma pengen nyari followers tapi lu ngejual kesedihan orang. Gua ngomong begitu. Ya. Oke, ini terlalu meluas sih kalau menurut gua ya, udah ya. Ya, jadi statement kita udah saling klarifikasi, udah saling menyampaikan maksud dan tujuannya. Udah clear ya. Gua sama Abang udah clear ya. Ini terlepas dari Abang dengan orang lain, gue tidak ke situ. Gue akan lanjut komenan lu bro, karena di situ lu masih bertengger komenan lu.
dan gue takutnya orang nanti juga salah persepsi. Gue harus luruskan juga, gue akan balas terus komenan lu. Oke, lu move ke postingan gue yang terakhir aja. Gua update postingan yang baru dengan caption yang sama yang tadi lu minta. Gua sudah perbaiki. Ini adalah akhir zaman, ya kan? Gue gak mau komen, suka-suka gue. Ya maksud gua untuk klarifikasi telepon ini, gua akan membuat satu postingan yang gua akan bilang ini bukan zaman Nabi tapi ini akhir zaman, sesuai dengan permintaan dan diskusi kita tadi ya. Bro, jangan blunder juga bro, ya. Lu yang ngeluarin statement bilang bukan zaman Nabi. Iya, maksud gua. Iya, itu gua. Iya. Dan kita udah saling menyampaikan dan menemukan solusi yang baik adalah ini adalah zaman Nabi, kata-katanya menjadi akhir zaman. Exactly ya. Iya kan, lu mesti tertulis itu komenan lu. Ya, itu aja, masyarakat kan akan melihat terus bro. Sebelum lo hapus, ya mereka akan melihat. Dan itu yang akan gue luruskan. Oke, gak apa-apa. Orang nyangka nanti syafaat baginda Rasul atau teladan beliau sudah nggak ada. Bahaya, jangan sampai. Akhirnya siapa lagi kita teladani? Al-Quran bang. Bukan orang yang kita teladanin sekarang. Iya. Nanti yang gue takutin adalah orang akan menjadi apa yang lu lakuin gitu loh bang, dengan cara terlalu frontal. Dan di sekarang ini di Indonesia sendiri ada 5 agama bang yang diakui di negara kita sendiri ya gitu loh. Gue nggak nyinggung agama lain bro. Bener, takutnya nanti pemahaman itu yang menjadi radikal bebas itu loh bang, terlalu frontal gitu loh. Itu lo terlalu kemana-mana, lo terlalu berasumsi. Sekarang gue nanya, gue berani kritik Deddy Corbuzier karena dia seagama sama gue, udah selesai. Kalau dia nggak seagama gue gak akan mau. Tenang aja, lu nggak usah berasumsi ke hal lain bro. Ya bro ya, mohon maaf ya bro. Siap. Ini soal gue sama kakak gue, jadi lu nggak usah terlalu berlebihan kemana-mana ya. Siap. Tapi lu berhak untuk berstatement, gue juga berhak tuh untuk. Oke. Bang. Ini gue sampein aja. Gue sempat nge-voice record ini, tapi kalau lu tidak berkenan, gue akan hapus ini. Tapi kalau ini berkenan, gue akan bagikan karena kita sudah ada dialog, kita meluruskan semuanya atas kesalahpahaman. Lu hanya nyari monetize, ya. Gue doain insya Allah dapat rezeki. Ya, kan ini ada dakwahnya lu juga, ya kan? Yang insya Allah, ya kan? Ketika lu mengizinkan, gua akan share. Tapi ketika lu tidak mengizinkan, gua akan offin. Gua akan delete. Ini terus lu rekam kan? Masih. Iya. Intinya, ya gue juga akan benci sama kemaksiatan yang gue lakukan. Oke, poin good. Benci akan kemaksiatan yang lu lakukan. Iya. Dan ini bukan hanya kepada satu orang, bukan soal Deddy Corbuzier. Ya. Ini soal sama-sama mengajak kebaikan. Ya, dan ini gue cinta agama Kristen, gue cinta agama Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, jadi tadi yang lo omongin itu lo tahu berasumsi kemana-mana dan lo bilang di komen lo ini bukan zaman Nabi. Ya, kalau nggak ini zaman apa? Hah? Ini akhir zaman. Ini udah tahu, udah nggak ada Nabi lagi. Iya. Ya. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Dan ini zaman Nabi Muhammad. Sebelumnya zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa sudah selesai. Sekarang zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, lo berkomentar di kolom komen gua, lo bilang bukan zaman Nabi. Ya, takutnya orang nanti ya punya persepsi lain. Makanya gue luruskan, ini zaman Nabi Muhammad SAW. Akhir zaman. Tidak akan ada Nabi lagi. Ya. Betul, ya. Tidak akan ada Nabi lagi. Statement betul. Sepakat ya dengan gue juga ya. Gue menyampaikan itu juga loh. Iya, tapi lo di awal lo bilang bukan zaman Nabi Muhammad. Itu yang gue. Iya. Oke. Ini gue klarifikasi. Ini bukan zaman Nabi. Dalam kurung ini akhir zaman ya. Gue akan rubah ke situ. Tapi lo setuju ini zaman Nabi Muhammad? Masih zaman Nabi Muhammad detik ini? Ya setuju dong. Itu akhir. Itu kenapa gue memilih agama Islam yang gue percayai dan gue imani.
Lakum dinukum waliyadin bro. Ya. Lu nggak bisa maksa orang masuk agama lu. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Loh, gue nggak pernah melakukan itu. Ya udah, gua cuma bisa Iya. bilang. Ya. Ya udah, itu baru berlaku buat gua. Ya nggak? I love you so much to the bone, brother. Wah sih, to the bone. Sampai ke tulang-tulang. I love you so much to Abang Aldi Taher. Ya. Bang, kita udah nggak ada bersih tegang ya. Tidak ada. Emang nggak ada, ini kan dialog diskusi. Ini dialog, oke. Siapa yang bersih tegang? Oke. Yang tegang nanti aja kalau udah. Waduh, kalau itu Oktober ntar bang. Ya udah. Namanya insya Allah bro, jangan lu berdoa insya Allah. Insya Allah Oktober nanti bang. Insya Allah Oktober. Ya. Tapi Insya Allah juga abang nyaksiin dong, ya. Tapi Allah gua menyampaikan ini serius ya. Kenapa? Jangan lo kritik Anjayani, lo rubah jadi Anjay. Jangan lo kritik Anjay jadi Anjay, lo rubah jadi Anjayani. Lebih baik lo kritik Anjay, rubah jadi astagfirullah, sholawat, ya, tadarus Al-Quran, ya. Iya. Jangan lo rubah jadi Anjayani. Apa tuh Anjayani? Sebenarnya pada saat gue bahas yang anjay itu gue juga bilang kan ada bahasa yang lebih baik kalau Muslim. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, ketika mengungkapkan sebuah perasaan dengan menggunakan kata anjay itu. Gitu Tapi lo loh. bikin lagu, lo kampanyekan Anjayani, kenapa lo nggak bikin lagu sholawat kayak Maher Zain, kayak Opik? Siap. Nanti gue coba buat lagu sholawat bang. Insya Allah. Insya Allah ya. Bang, ini gue izin ngerekam, makanya gue sampaikan ke lu. Apakah gue Insya Allah. dibolehkan untuk nge-share ini untuk menjadi pemahaman orang tidak kemana-mana dengan tulisan gue dengan lu itu? Insya Allah. Ya, yang memberikan pemahaman itu hanya Allah. Betul. Yang namanya manusia itu pasti ada perbedaan pendapatnya. Demokrasi ini negara. Betul. Republik Indonesia negara. Ya, jadi boleh direkam nggak? Boleh di-share rekaman ini nggak atau jangan? Insya Allah boleh, brother. Boleh ya. Boleh. Tidak ada masalah ya dengan yang terjadi tadi ya. Poligami berkah. Poligami berkah. Ya. Oke, Bang. Ya. Oke. Kalau menurut lo poligami berkah nggak? Kembali ke orangnya masing-masing. Ketika dia mampu, insya Allah berkah. Tapi kalau dia tidak mampu, Siapa? Yang bukan siapa? yang memampukan Allah. Tapi orang itu kan punya kapasitas masing-masing. Ya, lo nggak Gitu. boleh ngurusin orang, bro. Lah termasuk Lo ngurusin orang. yang lu tanyakan orang, Bang. Makanya gue bicara mengenai orang. Sholat berkah. Betul. Ya, sholat berkah, zakat berkah, poligami berkah. Ya. LGBT haram. Betul. Ketika orang itu Insya Allah. merasa mampu, itu insya Allah akan mendapatkan berkah. Tapi ketika dia melakukannya dengan tidak kemampuan dan paksaan, dia tidak mendapatkan keberkahan itu. Apapun agamanya, apapun ibadahnya. Sekarang lu mau posting ini kan lu nyari monetize nih. Ayo dong. Oh, gua offin monetize-nya untuk video ini. Gua offin, nanti gua capture. Ya, tapi kan ujung-ujungnya tetap aja lu nyari viewers biar itu lo naik. Pengen seperti kata Halilintar. Enggak sih, sebenarnya ini kenapa gua rekam, pasti ini klarifikasi hal yang tadi gitu loh. Lo mau upload atau enggak terserah. Mm-mm. Ini saran gua. Karena gua nggak mau jadi orang yang abu-abu ya, insya Allah. Kalau lo mau upload silakan, nggak silakan. Tapi saran gua mendingan lo upload baca Al-Quran aja bro. Baca Al-Quran rekam posting. Nah, gimana kalau abang di ending nih baca Al-Quran, gue ambil rekam nih. Gue akan mendengarkan orang yang baca Al-Quran mendapatkan ibadah juga. Jadi, Insya Allah. nah, sok silakan. Aku sambil rekam ini. Kenapa nggak lo lakukan? Karena nih gue lagi di toilet, bang. Ya udah, nanti lah di ruang tamu lah. Iya, nih gue lagi di toilet di pas telepon lu. Iya, nanti di ruang tamu lah. Kan gue nggak tahu lo di toilet. Iya, makanya mendingan abang yang yang Nggak, terus lo nyuruh gue baca Al-Quran di toilet. Lu nyuruh gue baca, lo lagi di toilet. lah ini kan gue keluar. Nanti abang baca, gue keluar kalau memang mau gitu loh. Nah, bisa aja cengkeh nastar. Nastar nggak pakai cengkeh, Ya, pakai nanas. ya nggak apa-apa kan. Ya terserah lah, saya yang buat lah bro. Mau taruh strawberry ke mau taruh ayam ya silakan. Ya wes. Jadi nastar ayam kan. Oke, abang nggak ada crash sama Lutfi ya? Bro, gua nggak pernah ada kelas sama dia. Oh iya, berarti I love you so much sama Lutfi Agizal ya. Alhamdulillah insya Allah gua nggak pernah ada kelas.
Coba dong, Lutfi Agizal. Lutfi Agizal, insya Allah segera menikah. Lutfi Agizal, insya Allah nggak posting pegangan tangan sama bukan istrinya. Asik. Yang I love you so much-nya mana bang? Lutfi Agizal, love so much sama anak Isdalia. Bukan itu bang, bukan. Buku Islamiyah, silaturahmi. Bang, calon gue bukan yang itu bang. Jangan ngomongin anak Isdalia lagi, mau kenapa? Bukan itu bang, bukan yang itu maksud gue yang I love you so much. Lutfi Agizal, insya Allah menjadi anggota DPRD. Nah itu masih oke bang. Salam buat Mas Eko ya. Siap Bilang bang. berjalan berkah gitu. Oke, satu statement terakhir boleh diposting bang. Insya Gue Allah. offin monetesnya ya bang. Ya terserah lu mau nyalain juga nggak apa-apa bro. Kalau nyalain dikasih ke abang. Kenapa enggak? Enggak. Oh Lu mau ngasih alhamdulillah, nggak ngasih nggak apa-apa. siap. Lagian monetes gue kecil bang. Dan ya kalau ngomong kecil, nanti kecil terus insya Allah gede, gitu aja. Oh selalu gede. Segede apanya bang? Ya insya Allah berkah. Ya Oh. kalau gede nggak berkah ngapain? Oke. Dan ingat Lutfi Agizal, Iya bang. ya kesayangannya Isdalia. Iya bang. Bukan yang Selain itu lo bang. posting ini, tolong lo posting baca Al-Quran juga. Oh siap. Insya Allah Ya, ya. insya Allah. I love you so much to the bone. I Dari love you so Kobuzen, much. Dinar Candy, Uus semuanya, Raffi Ahmad, Pak Jokowi, Pak Prabowo. I love you so much to the bone semuanya. Siap bang. Oke bang. Yaudah aku publish ya bang ya. Insya Allah Bismillah ya. Bismillah. Jangan baper ya. Iya enggak bang, aku enggak baper. Justru aku malah takut abang yang baper nih. Aku memberikan pendapat kayak tadi. Gue baper, gue manusia biasa, gue baper tapi jangan lama. Oh iya benar. Berarti sekarang udah enggak baper ya? Kan tadi katanya jangan baper. Ya kan yang punya hati gue lo gak bisa lihat bro. Oh iya benar. Berarti nah ini hatinya abang sekarang masih baper enggak sama Lutfi? Ya insya Allah enggak, insya Allah Ya. enggak. Udah clear ya. Clear. Salam untuk keluarga Salsabili. Salam Untuk buat calon istri juga. Insya Allah. Sama keluarga semuanya. salam buat Sama anak-anak Isdalia abang yang semuanya. paling gue sayangin ya Allah, masya Allah. Insya Allah kalau gue bisa ada waktu untuk menyenangkan anak abang sampai kapanpun, insya Allah gue pengen menyenangkan anak abang. Insya Allah, lo sayangin aja semua anak-anak di seluruh dunia bro. Oh iya dong, makanya itu bang. Gue banyak aksi ke yayasan kanker gitu. Lo sayangin juga anaknya dari Kobuzen. Oh iya, Lo sayangin Bang. Juga Siap. anaknya Isdalia ya. Aduh, Isdalia Bang. anaknya lo sayangin. Kenapa kalau ngomong Isdalia lo selalu kenapa? Udah pernah bang, kemarin bang. Udah pernah apa? Udah pernah menyayangin bang, kan sudah Terus sekarang nggak putus. menyayangi? Ya sekarang bahasanya bukan menyayanginya seperti itu. Ya menyayangi dong. Gue aja sayang sama dari Kobuzen. Gue sayang sama Dinar Candy. Sama. Gue sayang sama Saiful Jamil. Oh iya. Ya baik bang. Terus Baik. lo gak sayang sekarang sama anaknya Isdalia. Jangan lo edit ini ya. Oh enggak bang, gue ada yang gue edit bang. Coba bilang gue sayang sama anak Isdalia. Gue berteman baik dengan anaknya Isdalia, dengan Isdalianya atau siapapun. Sayang apa susahnya sih ngomong sayang aja bro. Kata sayang mungkin agak susah diterima untuk orang lain ya, mungkin ya, takutnya malah jadi permasalahan, kan nggak baik ya kan. Lu menghargai calon istri gue. Berspekulasi, lu terlalu berasumsi. Ya, gue berteman baik dengan, gue berteman baik aja, gue berteman baik, ya kan? Iya, sayang sebagai teman. Iya, gue berteman baik aja lah, karena teman baik itu sudah pasti mencakup apa yang abang bilang. Iya, lu sayang sebagai teman. Ayo lah, bro, pernah Iya, ngomong. Ya kan, gue baik aja, gue baik dengan teman. Ini omongan ini serius pernah lo omongin ya. Lu pernah ngomong ke gue, gara-gara lu ngekritik kata Anjay, Isdalia jadi nggak pengen lo jadi mantunya. Lu pernah ngomong gitu? Itu kan lu baca artikel bang. Enggak, lu ngomong sendiri di tempatnya si Pak Manajer itu yang kita podcast bertiga. Itu artikelnya, baca Bang Nanda Persada bacain artikelnya, yang ada artikelnya itu ditanyain ke gua. Ya, gue lagi Gitu. baca artikel sekarang. Oh iya, anggap kan lu yang baca bang. Iya, terus kenapa lo ketakutan? Ya wes lah kalau begitu. Ya, minal aidin wal faizin ya abangku sayang. Ya, aku berharap abang datang di nikahan aku ya. Kalau abang nggak datang, mungkin aku ngerasa abang mungkin baper sama gua. Ya, lebay. Kan gua udah undang jauh-jauh nih, jauh banget nih. VVIP. Politik lo Gua bisa
Gue taruh kursi VIP, gue tulisin Aldi Taher Reserve B keluarga gitu ya. Gue jadi MC aja, bayarannya insya Allah bayarannya gak semahal MC kondang. Oh siap. Oke bang, siap. Kabar-kabarin ya undangannya ya insya Allah ya. Pasti bang, pasti deket kok. Jakarta Selatan ini deket. Iya, terus kalau tiba-tiba gue di-calling Pak Jokowi jadi menteri, masa iya gue tolak? Ya Pak Jokowi jadi... diambil tapi tetap nyempetin dong datang tempat gua. Iya, kalau meetingnya dari pagi sampai malam gimana? Ya gue jemput dong, kan acara gua malam bang. Ya insya Allah. Iya, makanya gue bilang insya Allah berarti. Abang mau datang akadnya atau mau resepsinya? Atau Ya, dua-duanya? Kirimin aja undangannya. Loh ini gue undang nih sekalian nih. Akadnya jam 1 habis sholat duhur. Kirimin aja undangannya by WA picture undangan. Oke, ya udah nanti gue kirim ya. Atau lo chat lagi kan gue kan pernah dikirim gue jadi suka lupa Pak. Oh gitu, bener. Tapi jangan diblok ya. Instagram gue, WhatsApp gue. Oh, itu bukan lu ya? Lo yang ngeblok siapa sih? Gue apa dia sih? Oh, nggak tahu banget gue tanya. Ya, tahu gue sih dia gue di blok. Oh gitu. Terus lu udah ngomong di podcast. Terus lu ngeblok balik? Enggak lah, ngapain? Enggak ya? Dia mantan istri gua. Mantan istri gua aja nggak gua blok. Oh bener. Ya wes. Oke bang. Bang azan duhur bang. Azan duhur. Gua harus selesai dari toilet, wudhu, langsung ambil sholat duhur ya. Iya. Bismillah, doain aku insya Allah lagi baca Al-Quran sampai khatam sampai nikah, itu syaratnya dari calon aku bang. Doain bang ya. Baru dapat juz 10 nih bang. Jangan karena calon, karena Allah. Jangan karena calon, karena Allah ya. Salah satu mahar bang, karena mahar harus diturutin bang. Insya Allah. Jadi kalau lo habis nikah lo nggak baca lagi, nauzubillah. Lo enggak, bukan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.